Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat dalam PJJ setiap harinya. Di sini Bu Vita akan membahas tentang perbandingan. Ya, perbandingan tetap berhubungan dengan bacaan. Contoh misalnya perbandingan yaitu umur A banding umur B adalah 4:3. Perlu diketahui umur A banding B 4:3, berarti A adalah 4, B berarti 3. Ya, jadi yang di awal itu tetap mengikuti pada kalimatnya. Karena di sini A yang pertama, maka berarti 4 yang pertama dan B berarti yang kedua. Kemudian umurnya A 20 tahun. Jika umur A 20 tahun, berapa umurnya B? Maka untuk mengetahui umur B, caranya adalah B ini yang ditanyakan, A yang diketahui, ya, karena sudah diketahui umurnya, yang B belum diketahui, maka B ini caranya adalah dijadikan menjadi pembilang. Apanya? Perbandingannya. Perbandingannya B dijadikan pembilang. Berapa perbandingannya B? Perbandingannya B adalah 3. Maka berarti 3 per yang diketahui. Miliknya A perbandingannya adalah 4. Maka berarti 3/4 kali 20 tahun. Maka berarti caranya 20 bagi 4 sama dengan 5. 3 kali 5 adalah 15. Maaf ya, 15. Maka berarti umurnya B adalah 15 tahun. Ya, ingat, yang ditanyakan harus jadi pembilang. Karena yang ditanyakan B, maka perbandingan B taruh jadi pembilang dan perbandingannya A jadi penyebut. 3/4 kali umurnya berapa yang diketahui, 20 tahun. Jadi di sini perbandingan ya, pembilang dan penyebut ini harus sama-sama perbandingan. Jika memang yang atasnya perbandingan, yang bawah perbandingan. Jika memang yang atas umur, harus umur. Jika yang atas liter, harus liter. Itu harus sejenis. Itu contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua. Ya, pertama ya. Yang kedua yaitu uang kakak dan adik. 4:3. Saya buat ya 4:3 ya. Kemudian jumlah uang mereka 42.000. Jumlah uangnya kakak dan adik 42.000. Bagaimanakah jika mencari uang kakak dan adik? Maka jika ditanyakan berapa uang kakak dan adik atau berapa uang masing-masing, misalnya seperti itu, maka caranya adalah punya kakak kita cari dulu. Kakak. Punya kakak perbandingannya berapa? 4. Berarti 4 taruh di atas. Per berapa? Bukan per 3 ya. Kenapa kok bukan per 3? Karena di sini ada kata-kata jumlah. Maka berarti 4 ditambah 3 kali 42.000. Kita selesaikan. 4 per berapa? 4 tambah 3? 7 kali 42.000. 42 dibagi 7 hasilnya adalah 6. 4 kali 6 hasilnya 24. Nolnya ada berapa? Ada 3. Kita tulis 1, 2, 3. Maka berarti uang kakak adalah 24.000. Kemudian sekarang berapakah uangnya adik? Maka berarti kita cari adik. Adik berapa perbandingannya? 3. Berarti 3/7 kali 42.000. 42 bagi 7 hasilnya 6. 3 kali 6 hasilnya 18. Ada berapa nolnya? 1, 2, 3. Kita tulis 1, 2, 3. Hasilnya adalah 18.000. Kalau kita ingin nyocokkan, betulkah jawaban saya? Kakak itu 24.000, adik itu 18.000. Maka kita jumlahkan.
Kalau untuk ingin membuktikan ya, kita jumlahkan 0 tambah 0, 0, 0 tambah 0, 0, 0 tambah 0, 0, 4 tambah 8, 12, nyimbang 1, 1 tambah 2, 3, tambah 1, 4. Nah, betul kan? 42.000. Kembali sama dengan berarti jawaban kalian sudah betul. Jika memang di cross check ternyata kembali pada soalnya. Nah, seperti ini. Jika ada kata-kata jumlah, maka perbandingannya harus dijumlah dan dijadikan menjadi penyebut. Dan yang ditanyakan tetap menjadi pembilang. Itu jika ada kata-kata jumlah. Sekarang kebalikannya, jika ada kata-kata selisih bagaimana? Contoh misalnya, nomor 3. Uang kakak dan adik. Misalnya adalah 5:3. Selisih uang mereka adalah misalnya selisihnya itu 10.000. Berapa uang masing-masing? Nah, jika ada soal seperti ini, tetap seperti tadi, kita cari kakak. Berapa perbandingan kakak? 5. Per berapa? Karena ada kata-kata selisih, maka harus dikurangi. 5 kurangi 3 kali 10.000. Sama dengan 5/2 kali 10.000. 10 bagi 5, 10 bagi 2, 5. 5 kali 5, 25.000. Itu punyanya kakak, ketemu 25.000. Punya adik sekarang. Berapa perbandingan adik? Bagus, 3. 3 per berapa? 5 kurangi 3. Kenapa kok 5 kurangi 3? Karena ada kata-kata selisih. Kali 10.000. Sama dengan 3/2 kali 10.000. 10 bagi 2, 5. 3 kali 5 sama dengan 15.000. Oke, kalau kita cross check, 25 dikurangi 15.000. 25.000 dikurangi 15.000. Ada berapa? 10.000. Nah, tetap kembali asal. Ya, kembali pada soalnya yaitu 10.000. Nah, seperti ini. Jadi, yang penting dalam masalah perbandingan adalah kalian harus paham apa yang ditanyakan dan apa yang diketahui. Jika memang yang ditanyakan adalah salah satunya di antara dua orang, maka berarti yang ditanyakan menjadi pembilang, yang diketahui jadi penyebut. Tapi jika ada kata-kata jumlah, maka penyebutnya harus dijumlahkan. Apa yang dijumlahkan, Bu? Perbandingannya. Tapi jika ada kata-kata selisih, maka berarti harus dikurangi. Apa yang dikurangi, Bu? Perbandingannya. Tapi tetap yang ditanyakan harus menjadi pembilang dan yang diketahui harus menjadi penyebut. Nah, seperti itu. Itu jika ada dua anak perbandingannya atau dua orang. Sekarang contoh yang keempat. Jika memang ada dua perbandingan, contoh misalnya kelereng A banding B adalah 2/4. Kelereng B dan C adalah 2/4. Nah, berarti ada 3 anak, ada A, ada B, dan ada C. Kemudian jika diketahui jika kelereng, misalnya jika kelerengnya A itu adalah 24 butir, berapa kelereng B dan C? Nah, jika ada soal seperti ini, maka berarti kita selesaikan dulu perbandingan ini. A banding B sama dengan 2/4. B banding C sama dengan, luruskan punyanya B, luruskan, berapa punya B? 2 banding, oh maaf ini 2/3 nggih, maaf 2/3.
Kemudian yang ini 2:4 nggih, yang C 4. Berarti kan ketemu di sini adalah miliknya A, ini banding miliknya B, banding miliknya C. Berapakah? Caranya adalah begini. Dikalikan semuanya. 2 kali 2 4, 3 kali 2 6, 3 kali 4 adalah 12. Nah, ketemu berarti perbandingan A banding B banding C adalah 4:6:12. Ya. Sekarang jika diketahui kelereng A adalah 24 butir, yang ditanyakan kelereng B, maka kita cari B sama dengan berapakah miliknya B? Kita pedomannya seperti di sini ya, bukan yang di atas, tapi kita pedomannya di sini karena sudah kita jadikan satu perbandingannya. Miliknya B adalah 6, berarti 6/24. Maaf, A 4 ya, berarti 6/4. Yang B, yang ditanyakan B, berarti perbandingannya B, karena yang diketahui adalah A, maka berarti per 4 kali 24 sama dengan 24 bagi 4 hasilnya 6, 6 kali 6 hasilnya 36 butir. Sekarang miliknya C, berapa perbandingannya C? Bagus, 12. 12 per berapa? Tetap per A, karena yang diketahui adalah A, per 4 kali 24. 24 adalah miliknya A juga. 24 bagi 4, 6. 12 kali 6 sama dengan 72 butir. Nah, seperti ini ya. Jadi cara pengerjaan perbandingan, contoh-contohnya seperti ini. Silakan, ada 4 contoh, nanti kalian ngerjakan, silakan berpedoman pada yang sudah saya terangkan, atau kalian lihat sendiri pada Google, tidak masalah. Dan kalau belum paham silakan voice, silakan japri Bu Vita, silakan tanya sama Bu Vita dengan telepon juga boleh. Sudah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.